Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi kami pada bab 7, yaitu memahami tentang epistemologi. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh teman kami, yaitu saudari Sri Wahyuni. Kepada Sri Wahyuni saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni, NIM 0307222105. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi, di mana kata epistemologi berasal dari kata epistem, yaitu logos, dan knowledge, yang artinya studi dan teori. Epistemologi yaitu cabang ilmu filsafat yang mempelajari asal mula, struktur, metode, dan keabsahan dari pengetahuan itu. Nah, menurut dari ahli yaitu Sujono Sumargono menyebutkan bahwa ada istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan epistemologi, yaitu kritiologi, kritik pengetahuan, dan gnoseologi dan logika material. Di mana dalam kritiologi ini yaitu membicarakan ukuran benar atau salahnya dari suatu pengetahuan, dan kalau dia kritik pengetahuan yaitu pengetahuan yang dikritik secara kritis. Gnoseologi yaitu mengenai pengetahuan yang bersifat ilahiyah, dan logika material itu adalah pembahasan logis dari segi isinya. Sedangkan kalau dari logika yang formal itu lebih menekankan dari bentuknya. Nah, untuk jenis-jenis epistemologi itu sendiri ada dasar-dasar pokok dalam epistemologi, yaitu ada dua. Yang pertama adalah hakikat pengetahuan dan validitas pengetahuan, di mana hakikat pengetahuan ini yaitu berkaitan dengan hakikat pengetahuan sebagai objek kajian. Jadi tidak lagi membahas tentang metodologinya, tapi membahas tentang sudut pandang yang melihat dan membaca itu secara realitas. Dan dalam hakikat pengetahuan ini terbagi menjadi dua, yaitu idealisme dan realisme. Nah, kalau untuk idealisme itu membicarakan tentang memandang eksistensi sebuah benda itu terletak dari ide atau jiwanya. Dan sedangkan realisme yaitu mendefinisikan eksistensi sebuah benda yang hanya pada benda yang konkret. Yang kedua yaitu validitas pengetahuan, yang dimana dalam ini hanya mengutarakan kebenaran. Jadi pernyataan itu dapat benar atau salah tergantung dalam pemaknaan kebenarannya itu sendiri. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Sri Wahyuni yang sudah menyampaikan materinya. Ya, sangat bagus sekali, yaitu tentang yang namanya perkenalan ya, apa itu epistemologi. Oke, selanjutnya untuk materi kedua yang akan saya sampaikan pribadi, yaitu tentang metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Baik, kepada para teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan tentang apa itu metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Kalau dikatakan dia adalah metode, itu artinya adalah sebuah cara kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu seperti apa. Ahmad Tasif dalam bukunya yang berjudul Filsafat Umum menjelaskan bahwa pada perkembangan epistemologi menjelma menjadi sebuah paradigma teoritis ilmu pengetahuan. Tanda awal dialektika, pemikiran skeptisme atau keraguan kaum sofis munculkan sebuah paham relativitas kebenaran. Selanjutnya juga pada memperoleh ilmu pengetahuan ini juga yang paling ada beberapa hal yang paling terkenal dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Saya di sini menyebutkan 3, yaitu ada cara dalam memperoleh ilmu pengetahuan dalam kaidah filsafatnya. Yang pertama ada yaitu rasionalisme.
Rasionalisme ini yang sudah kita tahu bersama, biasanya orang-orang menyatakan seperti ayolah berpikir seperti rasional, berpikir rasio. Itu artinya adalah berpikir secara masuk akal. Masuk akal seperti ini adalah berpikir secara logika, tetapi tetap yang namanya tetap mengatakan bahwasanya itu benar terjadi sesuai dengan kenyataan, karena memang seperti itu masuk akal sehatnya manusia. Secara bahasa dapat diartikan bahwa aliran rasionalisme ini memiliki sebuah prinsip bahwa akal harus diberikan peranan utama dalam penjelasan. Jadi bahwa akal itu menjadi peran utama dalam menjelaskan sesuatu, tidak mempunyai dasar tertentu, tapi hanya menggunakan logika akal sehat manusia saja. Yang kedua ada namanya empirisme. Empirisme ini juga termasuk daripada metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama, empirisme ini artinya adalah sebagai pengalaman. Menurut istilah bahasa Yunani yaitu empeiros, yang memiliki arti berpengalaman dalam berkenalan, dalam terampil, sedangkan empirisme dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah experienta atau pengalaman. Jadi ya, empirisme itu sangat perlu sekali ya teman-teman sekalian, bahwa mengingat kalau kata istilahnya bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Karena kenapa? Karena pengalaman lah kita bisa ini itu. Karena pengalaman lah kita bisa segala hal yang sebelumnya kita tidak kita ketahui. Bahwasanya pengalaman, contohnya orang yang yang ingin bermain bola. Bahwasanya mereka itu tidak akan bisa bermain bola tanpa tidak pernah memainkannya. Makanya orang-orang tua dulu pernah bilang ala bisa karena biasa. Ya biasanya karena adanya pengalaman. Jadi teori filsafat empirisme ini sangat berpengaruh dalam metode mencari ilmu pengetahuan atau metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada intuisionisme. Intuisi ini adalah sebagai melihat pandangan kita bahwasanya ada suatu kenyataan, ada suatu hal yang di depan kita yang bisa kita lihat bahwasanya itu benar adanya. Itulah termasuk daripada metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Oke, mungkin itu tiga hal yang menjadi pokok pentingnya metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan dalam kaidah filsafatnya. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah aliran-aliran dalam epistemologi. Epistemologi ini adalah pembahasan tentang pada dasarnya sama dengan kajian mengenai metode, sama sebenarnya aliran-alirannya dalam peroleh pengetahuan. Namun pembahasan aliran merupakan bagian dari keyakinan seorang filsuf yang di kemudian harinya memiliki banyak pengikut. Pertama sekali, bahwasanya filsafat ini diciptakan oleh tiga ilmuwan yang sangat terkenal sekali, yaitu Socrates, Aristoteles, dan Plato. Bahwasanya di sini dikemukakan dalam buku filsafat ilmu ini aliran-aliran dalam epistemologi. Yang pertama rasionalisme. Rasionalisme ini sudah kita pelajari tadi di metode memperoleh ilmu pengetahuan. Rasionalisme adalah berpikir secara akal sehat, berpikir secara nyata, berpikir secara logika, tapi tetap menggunakan akal yang baik. Nah, selanjutnya ada empirisme, yaitu pengalaman juga sama. Pengalaman ini ya tadi saya bilang ala bisa karena biasa, karena pengalaman terbiasa melakukannya, karena ya terbiasa melakukannya sebabnya ya sudah akhirnya dia tahulah akan ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya untuk empirisme ini ada beberapa tokoh ilmuwan yang sangat terkenal, yaitu adalah John Locke, yaitu pengalaman luar sensation, yaitu pengalaman yang diperoleh dari luar. Ada namanya pengalaman dalam batin, yaitu pengalaman diperoleh dari dalam. Selanjutnya ada realisme. Realisme itu adalah filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang dicerap oleh manusia adalah nyata dalam objek tersebut. Oke, jadi mungkin itu saja. Ada beberapa juga sebenarnya, ada skeptisme dan ada juga pragmatisme. Mungkin itu dapat saya sampaikan daripada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang metode dalam memperoleh pengetahuan dan aliran-aliran dalam epistemologi. Sebenarnya antara kedua hal tersebut adalah saling berkesinambungan, karena juga terdapat rasionalisme, empirisme juga ada di sana. Jadi mungkin saja dapat saya sampaikan daripada materi kedua. Sekian. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu kepada Nazwa Alisha. Kepada Nazwa Alisha saya persilahkan. Saya Nazwa Alisha Harab. Di sini saya pemateri ketiga yang membahas tentang perbedaan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat. Pembahasan mengenai perbedaan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat ini memberikan sebuah wawasan serta pengantar sebelum memasuki pada kajian mengenai integrasi agama yang biasa disebut dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa harus terjadinya
sebuah perbedaan antara epistemologi Islam dengan Barat. Menurut analisis Adian Husaini mengatakan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh substansi dari ilmu pengetahuan duniawi yang diidentikan kepada ilmu pengetahuan Barat modern. Meskipun peradaban Barat ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat, namun disadari atau tidaknya ilmu pengetahuan ini juga dapat mengakibatkan kerusakan terhadap manusia yang khususnya itu oleh umat Islam. Karena ilmu Barat ini tidak ilmu Barat ini tidak dibangun atas wahyu dan kepercayaan agama, tetapi menurut tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan ini memusatkan manusia sebagai makhluk yang rasional. Penjelasan Adian Husaini bahwa terjadinya perbedaan epistemologi Barat dengan Islam disebabkan substansi ilmu pengetahuan Barat yang berfokus kepada pengetahuan duniawi yang bertentangan dengan Islam, karena akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Perbedaan epistemologi Barat dengan Islam diperincikan sebagai berikut, yaitu epistemologi Barat ini bersumber pada akal dan pengalaman dan akan berkembang menjadi aliran positivisme, sehingga akal dan indera itu dijadikan sebagai sumber ilmu tanpa memperdulikan wahyu Allah. Sumber pengetahuan epistemologi Barat ini didapatkan dengan kebebasan berpikir dan menjadi manusia yang sebagai fokus perhatiannya. Sedangkan epistemologi Islam itu tidak mengabaikan akal dan pengalaman sebagai sumber ilmu pengetahuan. Namun juga terdapat hal yang penting, bahwa wahyu itu merupakan sumber primer dalam epistemologi Islam, sehingga di mana wahyu itu untuk para nabi, sedangkan ilham itu untuk manusia yang bersumber dari hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Bahwasanya sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh saudari Nazwa Alisha ya, yaitu tentang perbedaan epistemologi Barat dan epistemologi Islam. Selanjutnya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan buka daripada sesi pertanyaan yang akan kami diskusikan di kelompok kami. Oke, mungkin ada daripada teman yang menanyakan, yang bertanya. Oke, Sri Wahyuni, pada saudari Sri Wahyuni, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara Adli, mengapa kita harus mempelajari epistemologi itu? Seberapa penting sih itu epistemologi dalam kehidupan kita gitu? Oke, baik ya, terima kasih kepada saudari Sri Wahyuni ya. Bahwasanya pertanyaannya sangat bagus sekali, seberapa penting sebenarnya metode epistemologi ini. Sebenarnya epistemologi ini kan adalah pemikiran daripada filsuf ya, ilmuwan filsafat yang punya pemikiran tentang epistemologi ini, yaitu mencari kebenarannya atau memperoleh kebenarannya. Merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, validitas atau kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Yang mana tadi saudari Sri Wahyuni tadi di awal sudah menjelaskan tentang pengertian daripada epistemologi tersebut. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena juga tadi yang sudah saya jelaskan sendiri pada bagian C itu adalah metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Bahwasanya epistemologi ini adalah mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ada beberapa metodenya, termasuk daripada rasionalisme, yaitu berpikir secara jernih, berpikir secara akal sehat. Menurut saya pribadi bahwa untuk epistemologi itu untuk mencari pengetahuan ya tadi kita harus mengetahui bagaimana sumbernya. Bagaimana sumbernya itu termasuk daripada dia tadi ada saya lihat, saya lupa di mana, tapi di sini ada empirisme namanya. Empirisme itu ada dua macam teorinya tersebut yang dibedakan, yaitu adalah filsafat empirisme tentang teori secara makna, yaitu teori makna dan empirisme selalu harus dipahami dari penafsiran pengalaman.
Kalau misalkan dia empirisme ini secara makna, dia benar-benar dia karena pengalaman tersendiri, karena betul-betul pengalaman dia memperoleh pengetahuan tersebut, mencari kebenaran tersebut. Mungkin ada tambahan dari para teman-teman untuk kritik, saran atau pembahasan tambahan, silahkan. Ada? Hah? Tidak ada Yuni? Sri Wahyuni, Nazwa Alisha tidak ada? Oke, karena tidak ada tambahan apapun itu, maka diskusi kita pada siang hari ini mengenai tentang tentang memahami epistemologi. Semoga yang mendengarkan dan yang melihat semoga dapat memahami apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan kami atas segala kekurangan, karena kekurangan itu datang dari kami sendiri, kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat dipahami dan dimaklumi atas apa yang salah kami ucapkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.